Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampanambayan. Dinas PUPR Banjarmasin menggelar pertemuan dengan warga pemilik lahan yang terimbas dari pembebasan pembangunan jembatan HKSN Banjarmasin. Pertemuan ini tujuannya dikarenakan masih terganjal beberapa buah rumah warga yang masih belum selesai pembebasannya akibat masih belum ada kesepakatan mengenai nilai ganti rugi lahannya. Dinas PUPR Banjarmasin menggelar pertemuan dengan warga pemilik lahan yang terimbas dari pembebasan pembangunan jembatan HKSN Banjarmasin. Tujuannya untuk mencari titik temu dalam penyelesaian pembangunan jembatan yang menghubungkan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat tersebut. Dikarenakan masih terganjal beberapa buah rumah warga yang masih belum selesai pembebasannya akibat masih belum ada kesepakatan mengenai nilai ganti rugi lahannya. Sehingga dikhawatirkan pengerjaannya kada tuntung hingga di akhir tahun 2021 nanti. PLT Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Doyo Putjadi, wayah ditakuni Prima TV, baisukan Selasa 2 November 2021, memadahkan anggaran ganti rugi lahan sudah disepakati bersama antara pemerintah Kota Banjarmasin dengan lebih dari 30 warga lainnya, yang tempat tinggalnya juga terdampak pembebasan lahan proyek pembangunan jembatan tersebut. Mengenai masih adanya ketidaksetujuan dari ketiga pemilik lahan yang berada di kawasan Kelurahan Kuincerucuk, menurut Doyo Putjadi, dikarenakan warga menginginkan agar anggaran ganti rugi lebih dari yang telah ditentukan oleh pemerintah kota. Padahal anggaran ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah kota untuk tiga pemilik lahan sebesar 1,8 miliar rupiah. Bila nantinya pemilik lahan tetap bersikeras menolak ganti rugi tersebut, maka pemerintah kota akan mengajukan mediasi ke pengadilan negeri. Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pembayaran wajib tunduk patuh terhadap nilai yang diajukan oleh appraiser. Tiga orang ini tidak menerima hasil nilai dari appraiser. Tentunya pemerintah kota kan tidak bisa serta-merta mengikuti apa yang menjadi keputusan dari tiga orang ini harus menaikkan dan sebagainya. Kami nggak berani. Tentunya kami mengambil langkah-langkah ruang penyelesaian melalui media komunikasi di pengadilan. Hari ini kita ajukan untuk dimediasi di pengadilan. Karena apa? Kalau kita membayar tidak sesuai dengan appraiser, kami keliru, kami salah, tidak mematuhi aturan yang berlaku. Nah, sehingga kita sama-sama untuk dimediasi melalui pengadilan. Nah, sehingga nanti akan diputuskan seperti apa hasilnya yang harus dipatuhi baik oleh Pemko maupun oleh yang bersangkutan. Kami beri kesempatan sampai hari ini. Kalau hari ini masih tidak juga, maka kami program pembangunan tetap berjalan dan kami akan melakukan upaya-upaya mediasi penyelesaian melalui jalur hukum. Itu aja. Yang mudah-mudahan semua bisa menerima. Doyo Putjadi menambahkan, pemerintah kota tetap akan melakukan pembebasan lahan yang masih tersisa, walaupun belum mendapat persetujuan dari pemilik lahan karena sudah melalui berbagai keputusan bersama.